Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas besar penelitian operasional 1, yang mana paper yang kami pilih berjudul Optimasi Keuntungan Produksi pada Industri Kayu PT Indopal Harapan Murni menggunakan Linear Programming oleh Selvia Aprilianti, Jurnal Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Nabila Dina Cahyani dengan rekan saya yaitu Fidelia Adinda Syafani. Kasus yang diamati. Nah, kasus yang diamati dalam artikel kami yaitu menentukan keuntungan produksi optimal yang dapat dihasilkan PT Indopal Harapan Murni menggunakan linear programming dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan jumlah permintaan untuk memaksimalkan profit. Optimasi dengan pendekatan program linear atau linear programming yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang tergantung pada sejumlah variabel input. Optimasi ditentukan dengan menggunakan 3 variabel keputusan, yaitu kayu pulai sebagai X1, kayu durian sebagai X2, dan kayu kelampaian sebagai X3 yang diproduksi per bulan. Sedangkan 5 bahan baku utama dalam proses produksi berupa jumlah kayu, lem, kardus, plastik, dan tali ditetapkan sebagai fungsi kendala. Next. 2. Deskripsi setiap variabel. Yang pertama, variabel keputusan. Variabel keputusan merupakan nilai-nilai keputusan yang akan dibuat. Dalam hal ini, variabel keputusan dinyatakan dalam bentuk X1, X2, X3, sampai Xn. Nah, yang mana X1 adalah banyaknya kayu pulai yang diproduksi per bulan, X2 adalah banyaknya kayu durian yang diproduksi per bulan, X3 adalah banyaknya kayu kelampaian yang diproduksi per bulan. Next. Fungsi tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh komposisi produksi kayu yang tepat untuk memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Berdasarkan tabel keuntungan produksi di atas, diperoleh formulasi untuk menentukan nilai keuntungan minimal atau maksimal dari produksi kayu pada PT Indopal Harapan Murni, yaitu Max Z sama dengan 300.086.105 sekian X1 ditambah 244.277.500 UPX2 ditambah 241.827.500 X3. Fungsi kendala pada bahan baku. Ada 5 bahan baku utama. Yang pertama fungsi kendala kayu atau A1. Kendala yang menunjukkan kapasitas persediaan bahan baku kayu untuk pembuatan ketiga jenis kayu tersebut adalah sebanyak 1000 meter kubik. Linear programmingnya 200 X1 tambah 50 X2 ditambah 20 X3 kurang dari sama dengan 1000. Yang kedua, fungsi kendala lem atau A2. Kendala yang menunjukkan kapasitas persediaan bahan baku lem untuk pembuatan ketiga jenis kayu tersebut adalah sebanyak 6.000 kg. Linear programmingnya 1000 X1 ditambah 0,4 X2 ditambah 0,6 X3 kurang dari sama dengan 6.000. Next. Yang ketiga, fungsi kendala kardus atau A3. Kendala yang menunjukkan kapasitas persediaan bahan baku kardus untuk pembuatan ketiga jenis kayu tersebut adalah sebanyak 10 roll. Linear programmingnya 1x1 ditambah setengah x2 ditambah setengah x3 kurang dari sama dengan 10. Yang keempat, fungsi kendala plastik A4 atau A4. Kendala yang menunjukkan kapasitas persediaan bahan baku plastik untuk pembuatan ketiga jenis kayu tersebut adalah sebanyak 10 roll. Linear programmingnya 1x1 ditambah setengah x2 ditambah setengah x3 kurang dari sama dengan 10. Yang kelima, fungsi kendala tali atau A5.
Kendala yang menunjukkan kapasitas persediaan bahan baku tali packing untuk pembuatan yang ketiga jenis kayu tersebut adalah sebanyak 10 roll. Linear programming-nya 2x1 ditambah 1x2 ditambah 1x3 kurang dari sama dengan 10. Next. Yang ketiga, yaitu pemodelan linear programming. Linear programming dalam PT Indopal Harapan Murni yaitu dengan maximize Z sama dengan 386.105.000 X1 ditambah 244.277.500 X2 ditambah 241.827.500 X3. Untuk subjektunya, yang pertama yaitu X1 200 X1 ditambah 500 X2 ditambah 20 X3 kurang dari sama dengan 1000. Untuk yang kedua yaitu 1000 X1 ditambah 0,4 X2 ditambah 0,6 X3 kurang dari sama dengan 6000. Yang ketiga yaitu X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,5 X3 kurang dari sama dengan 10. Yang keempat, X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,5 X3 kurang dari sama dengan 10. Yang kelima, 2X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 10 dengan batasan yaitu X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0, dan X3 lebih dari sama dengan 0. Yang keempat yaitu contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang dipilih. Untuk kasus simpel yang kami pilih, bahan baku yang kita pilih ada dua, yaitu plastik dan tali. Untuk jenis kayunya ada dua jenis, yaitu kayu pulai dengan variabel X1 dan kayu durian dengan variabel X2. Untuk plastik, jenis kayu pulai ada 1 dan jenis kayu durian ada 0,5 dengan stok 10. Untuk bahan baku tali, jenis kayu pulainya ada 2, jenis kayu duriannya ada 1 dengan stok 10. Untuk keuntungan per bulan dari dua jenis kayu tersebut, untuk kayu pulai ada 386.105.000 rupiah, dan untuk kayu durian ada 244.277.500 rupiah. Untuk formulasi variabel verbal kasus simpel kami, yang pertama ada variabel keputusan, yaitu ada X1 merupakan variabel banyaknya kayu pulai yang diproduksi per bulan, dan X2 yaitu variabel banyaknya kayu durian yang diproduksi per bulan. Untuk fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 386.105.000 X1 ditambah 244.277.500 X2. Dan untuk fungsi batasannya, yang pertama yaitu persediaan dan pemakaian bahan baku plastik per bulan. Untuk linearnya yaitu X1 ditambah 0,5 X2 kurang dari sama dengan 10. Yang kedua yaitu persediaan dan pemakaian bahan baku tali per bulan. Untuk persamaannya yaitu 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 10. Untuk pemodelan linear programming kasus simpel kita, yaitu maximize Z sama dengan 386.105.000 X1 ditambah 244.277.500 X2 dengan subjek X1 ditambah 0,5 X2 kurang dari sama dengan 10 dan 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 10 dengan batasan yaitu X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaian linear programming kasus simpel kami, yaitu dengan metode grafis. Untuk perhitungannya, dari persamaan pertama, yaitu X1 ditambah 0,5 X2 kurang dari 10. Untuk batasan X1 sama dengan 0, diperoleh X2 sama dengan 20. Dengan X2 sama dengan 0, diperoleh X1-nya yaitu 10. Jadi dalam persamaan pertama ditemukan ada pada garis 10,20, yaitu garisnya ada ini, di sini. Untuk persamaan kedua yaitu 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 10,
dengan batasan X1 sama dengan 0, ditemukan X2 sama dengan 10. Untuk batasan X2 sama dengan 0, ditemukan X1-nya yaitu 10. Jadi untuk persamaan kedua ini ditemukan pada titik 5,10, yaitu garis ini. Untuk visible region-nya juga kita temukan yaitu pada titik 5,10. Untuk pengertian dari visible region yaitu set dari seluruh titik yang memenuhi seluruh pembatas linear termasuk pembatas standar. Nah, dalam visible region ini kita temukan ada pada 3 titik, yaitu titik A sama dengan 0,0, titik B yaitu 5,0, dan C adalah titik 0,10. Untuk menghitung hasil optimumnya, kita menggunakan maximize Z sama dengan sekian ini. Pada titik A, ditemukan bahwa optimumnya 0, untuk titik B, optimumnya 1.930 sekian, untuk titik C ditemukan 2.442 juta sekian. Yang kelima, solusi menggunakan solver. Nah, ini hasil Excel yang kami buat. Next. Ini adalah proses solver yang kami buat, yang mana objektif yang bagian atas kita set di bagian Z-nya. Nah, yang di bawah itu constraint-nya terdapat 5 buah. Itu kami set dari hasil RHS yang kita samakan dengan papernya. Kita set satu-satu supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Next. Yang keenam, analisa sensitivitas. Nah, ini hasil answer report kami yang mana ditunjukkan hasil objektif selnya yaitu Z yang kita set 0, tidak ada angkanya. Setelah di-solve, itu menghasilkan 244277500. Nah, jika variabel selnya menunjukkan bahwa X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 10, X3 sama dengan 0. Di sebelahnya terdapat constraint. Constraint-nya menunjukkan beberapa plan. Di situ terdapat 4 plan yang menghasilkan not binding dengan hasil select-nya, dan ada pula 1 plan yang menghasilkan binding. Di sini binding artinya hasil RHS sama dengan LHS, yang mana kapasitasnya sama dan hasilnya terpakai semua. Jika not binding, terdapat sisa select yang tidak terlalu berdampak untuk hasilnya. Next. Nah, di bagian analisa sensitivitas ini tentang nilai X yang bisa kita set sampai batas maksimum atau minimum. Di sini terdapat variabel cell yang dimana terdapat allowable increase dan allowable decrease. Jika yang allowable increase itu nilai X yang bisa kita naikkan sampai hasil Z di angka 1024,50000. Jika yang di allowable decrease itu nilai X yang bisa kita turunkan sampai hasil Z di angka 1E plus 30. Nah, di sini kita bisa lihat kalau hasil shadow price-nya sama dengan nilai Z. Next. Nah, ini limit report-nya. Di sini kalau kita lihat X1-nya itu 0, itu akan menghasilkan 244277500 yang dikarenakan X2 diproduksi dari 10 kali 244277500. Kalau yang X2 itu, kalau X2-nya 0, itu menghasilkan 0 yang dikarenakan
X1 X1-nya diproduksi dari 0 kali 386105000 dan seterusnya. Next. Kesimpulan dari penelitian PT Indopal Harapan Murni yaitu dari penelitian optimasi keuntungan yang didapat oleh PT Indopal Harapan Murni sudah optimal karena berdasarkan data dan perhitungan melalui linear programming menunjukkan bahwa keuntungan total dari penjualan 3 jenis kayu sudah maksimum, yaitu sebesar Rp872.210.000 per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.